Ya Tuhan, kami tahu itu semua bukan karena kekuatan dan kemudahan kami, melainkan hanya belas kasih dan anugerah kepada kami semua. Ya Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa banyak dosa yang pelanggaran yang kami kepada-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon ampuni dia dalam kehidupan kami supaya tidak menjadi penghalang dari setiap kebutuhan kepada kami semua. Ya Tuhan, tidak sebentar lagi kami akan memulai proses ibadah di masa kami ini. Bukalah hati serta pikiran kami supaya apa yang diajarkan Bapa dan Ibu kami dapat kami. Baik. Ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi Ibu kami yang terjadi saat malam ini. Berilah mereka kekuatan saya dan panjang agar mereka bisa memiliki dan memiliki kami sesuai dengan firman kami juga. Begitu juga dengan orang tua kami yang telah kami tinggalkan di rumah. Berilah mereka kekuatan kesehatan serta umur panjang agar mereka bisa mencari nafas dan mencari sesuatu. Ya Tuhan, inilah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menanaskan yang tidak Yesus. Baik, sebelum kita memulaikan materi kita, Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian. Arisi Komo Sagulen, Aldin Damai, Clarista, Carlos, Dwian, Enti, Ernida, Emilia, Yandi Putra Anduru. Baik, materi layanan kita pada hari ini yaitu pentingnya disiplin diri. Sebelumnya dulu, apa itu dari tujuan layanan ini? Tujuan layanan ini yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan makna kedisiplinan. 2. Siswa mampu menunjukkan ciri-ciri perilaku disiplin. 3. Siswa mampu menganalisis faktor penyebab dari perilaku tidak disiplin yang dilakukan peserta didik di sekolah. 4. Siswa mampu merumuskan dampak dari perilaku tidak disiplin yang dilakukan peserta didik di sekolah. Yang terakhir, siswa mampu menelaah manfaat dari perilaku disiplin di sekolah. Kali ini kita belajar tentang materi layanan pentingnya disiplin diri. Kita akan melihat pengertian dari disiplin. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Nah, di sini yaitu dikatakan dari disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan, yang dimana kedisiplinan ini ada peraturan yang dilaksanakan, yang wajib kita laksanakan atau yang kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri, yang dimana juga kedisiplinan dari suatu taat dan patuh terhadap peraturan atau kepatuhan seseorang terhadap perundang-undangan. Tentu peraturan ini dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah ada atau norma-norma hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana disiplin itu diterapkan. Dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut sebagai disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut sebagai disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, di sini dikatakan
tadi, yaitu memahami disiplin, di mana disiplin ini seseorang siswa yang tidak pernah akan lepas dari yang namanya peraturan. Kita sebagai seorang siswa tentu yang namanya setiap sekolah memiliki yang namanya aturan, di mana kita sebagai seorang siswa kita tidak akan pernah lepas yang namanya dengan aturan. Segala aturan yang berlaku di sekolah, kita sebagai seorang siswa wajib atau patuh mengikutinya. Adapun untuk tujuan disiplin sekolah diantaranya yaitu yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Nah, di sini juga ada tujuan dari disiplin sekolah. Tujuan dari disiplin sekolah yang pertama tadi dikatakan memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Di mana di sini perilaku yang tidak menyimpang ini perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah atau norma-norma agama. Di mana di sini memberi dukungan terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Dengan adanya aturan maka kita dapat memahami apa saja itu perilaku yang tidak menyimpang. Kemudian yang kedua, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Nah, tujuan dari disiplin yang kedua ini adalah siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi sekitar lingkungannya, yang dimana dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan kita disiplin, maka kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Nah, yang ketiga yaitu mendorong siswa melakukan yang baik dan benar, di mana tentu peraturan yang telah dibuat itu peraturan yang baik dan benar. Ketika kita mengikuti peraturan atau kita disiplin, maka kita lebih didorong untuk melakukan hal yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan. Nah, yang keempat ini membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri. Tentu ketika kita disiplin atau tepat waktu, tentu ketika kita dimanapun kita pergi, kita pasti dapat menyesuaikan diri. Di mana tentu di setiap daerah-daerah peraturan itu pasti berbeda-beda. Ketika kita keluar daerah atau kemanapun, ketika kita sudah terbiasa dengan yang namanya disiplin atau peraturan, maka kita dapat menyesuaikan atau memposisikan diri kita dimanapun kita berada. Dan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Disiplin diri memiliki beberapa makna, diantaranya adalah yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Dan yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Remaja yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh. Hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Nah, sesuai dengan di video tadi adalah sanggup menggerakkan dan mengatur diri sendiri, yang dimana makna dari disiplin ini jadi kita sanggup menggerakkan dan mengatur diri kita sendiri. Ketika kita disiplin, maka kita dapat mengatur waktu kita sendiri. Misalnya pagi ke sekolah misalnya kita bangun jam 5, kita mandi jam 6, kita berangkat jam 6 lewat, maka itu sudah mengatur waktu mengatur diri kita sendiri tanpa dulu harus disuruh orang tua. Misalnya orang tua membangunkan atau menyuruh mandi dulu, tetapi ketika kita sudah disiplin, maka tanpa disuruh pun kita bangun, mengerjakan pekerjaan dan pergi sekolah dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Emosi dapat pula dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Nah, yang ketiga ini itu sanggup mengendalikan emosi sendiri, yang dimana ketika kita sudah maka disiplin ini sanggup mengendalikan emosi sendiri, yang dimana ketika suasana hati kita sedang bahagia atau
ketiga yaitu sanggup mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas sama halnya dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi adalah disiplin, sedangkan sisi lainnya adalah tahu batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu, seperti berikut ini ya. Pertama, mempelajari teladan. Kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin atau tahu batas. Kemudian yang kedua, berhitung sampai 10. Berhitunglah sampai 10 sebelum mengatakan atau berbuat sesuatu ketika kita sedang marah. Kemudian yang ketiga, buat dan taatilah jadwal. Jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Kemudian yang kelima, buat kontrak. Untuk menambah motivasi dalam disiplin, kita dapat membuat sasaran yang ingin kita capai. Selain itu, tetapkan juga ganjaran yang akan kita peroleh bila berhasil mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga yaitu sanggup mengendalikan nafsu. Yang dimana sanggup mengendalikan nafsunya dari kita tahu batas mana yang baik dan benar. Misalnya di lingkungan sekolah berarti kita tahu batas apa saja kita sebagai seorang siswa, apa saja kewajiban yang harus kita lakukan. Misalnya lonceng berbunyi berarti itu tandanya masuk ke dalam kelas. Ketika ada tugas maka kita mengerjakannya. Itu dimana tahu batas. Kita tahu di mana kita berada. Kita berbeda dengan ketika kita berada di lingkungan keluarga, berbeda juga ketika kita berada di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah pasti memiliki aturan. Begitu juga di rumah memiliki aturan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bahwa disiplin itu sulit. Kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Ini ada 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar, yaitu malas-malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Nah, di sini dikatakan mengapa disiplin itu sulit. Mengapa disiplin itu sulit dilakukan? Yang pertama yaitu manusia memiliki sifat-sifat yang mendasar, yang dimana sifat-sifat mendasar ini seperti dia suka bermalas-malasan. Lebih besar rasa kemalasan di dalam diri daripada mengerjakan sesuatu kewajiban yang telah diamankan. Misalnya guru memberikan tugas kepada kita, karena sudah ada rasa malas di dalam diri, maka lebih baik kita tidak mengerjakan tugas, kita main-main kepada teman daripada kita mengutamakan mengerjakan tugas itu. Mengapa disiplin itu dikatakan sulit? Dan yang kedua, kenapa disiplin itu sulit? Kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban. Kewajiban apapun, beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Kemudian yang ketiga, Nah, dimana juga ketika mengapa juga dikatakan disiplin itu sulit, karena kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban atau kita menganggap suatu kesenangan kewajiban. Misalnya guru memberikan tugas kepada kita, kita tidak menganggap tugas itu sebagai beban kita, tetapi kita menganggap tugas itu sebagai kesenangan. Masih ada besok untuk dikerjakan, hari ini nggak usah dikerjakan dulu, besok masih banyak. Makanya mengapa disiplin itu sulit kita terapkan di dalam diri kita sendiri. manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Nah, di sini manusia cenderung cepat bosan. Pasti sering kita merasakan hal ini ketika ada suatu tugas atau kewajiban yang diberikan kepada kita, besar sekali rasa malas dan cepat sekali bosan untuk mengerjakan. Misalnya diberikan tugas sampai guru soal-soal, 1-2 aja kita kerjakan, mungkin itu sudah memiliki rasa bosan atau rasa ngantuk karena kita tidak memiliki disiplin di dalam diri. Selanjutnya kita akan melihat kiat-kiat apa saja untuk meningkatkan disiplin diri. Biasakan diri kita dengan jadwal dan kegiatan.
jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda kita sejelas mungkin dan berpikirlah jika kegiatan itu penting, meskipun hanya sebuah kegiatan. Nah, ini kita harus melihat kiat-kiat. Yang pertama, bahagia. Kekuatan bahagia juga mempengaruhi terhadap kinerja diri kita untuk lebih aktif dan bersemangat. Kemudian, yang kedua, agenda. Kita perlu agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian kita. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk kita beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu sugesti. Jadikan sugesti menjadi teman imajinasi kita. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat kita lebih disiplin. Kemudian selanjutnya, kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda kita dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga kita terbiasa, dengan begitu kegiatan selanjutnya akan lebih baik. Di sini juga ada kiat atau cara kita atau taktik kita supaya kita memiliki kedisiplinan di dalam diri. Yang pertama bahagia. Di mana juga bahagia ini sangat berpengaruh di dalam diri kita. Ketika kita bahagia atau senang, maka itu juga mempengaruhi kinerja atau sangat berpengaruh terhadap kinerja diri kita sendiri. Yang kedua yaitu agenda, yang dimana agenda ini kita membuat jadwal. Misalnya kan jadwal apa saja pekerjaan kita di dalam satu hari tersebut, dari pagi sampai malam kita membuat agenda atau jadwal supaya kita memiliki disiplin di dalam diri. Yang ketiga itu rajin beribadah. Rajin beribadah ini juga sangat berpengaruh untuk atau salah satu cara kita untuk memiliki kedisiplinan di dalam diri, yang dimana ketika kita sering beribadah maka kita akan memiliki semangat atau membangkitkan semangat di dalam diri kita. Yang ketiga yaitu yang berikutnya, yang keempat, sugesti, yang dimana sugesti ini kita juga harus memiliki imajinasi atau dorongan dari teman supaya kita lebih kuat lagi dalam melakukan segala aktivitas kita. Yang terakhir yaitu kerja tuntas, yang dimana kerja tuntas ini yang ketika ada tugas yang diberikan kepada kita, maka kita harus menyelesaikan tugas tersebut sampai tuntas. Kita dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga kita terbiasa, dengan begitu kegiatan selanjutnya akan lebih baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tips melatih kedisiplinan diri. Ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Untuk yang pertama yaitu mulailah dengan langkah kecil. Jadi kita harus berani untuk memulai. Kemudian yang kedua, pelajari apa yang memotivasi diri kita dan apa yang memicu kebiasaan buruk kita. Kemudian yang ketiga, pelajarilah apa yang memberikan energi untuk memotivasi diri kita. Yang keempat, membuat perilaku tertentu, rutinitas atau kebiasaan. Kemudian yang kelima, berlatih untuk mengatakan tidak, terutama untuk ajakan-ajakan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Kemudian yang keenam, terlibat dalam organisasi atau aktif secara sosial. Kemudian yang ketujuh, dapatkan inspirasi dari orang-orang inspiratif. Bisa dari orang tua, bisa dari teman atau saudara atau tokoh lain yang menginspirasi hidup kalian. Nah, ini materi yang terakhir, yang mana itu tips melatih kedisiplinan diri. Yang pertama tadi adalah mulai dengan langkah kecil, yang dimana adik-adik memulai dengan langkah kecil ini adalah kita membuat jadwal terhadap diri kita sendiri. Itu sudah memulaikan dari hal-hal yang kecil supaya kita memiliki kedisiplinan di dalam diri. Yang kedua yaitu pelajari, memotivasi dan memiliki kebiasaan sudah, yang dimana juga motivasi ini sangat penting di dalam diri kita. Ketika kita memiliki motivasi di dalam diri kita, maka apa yang kita lakukan atau apa tujuan kita akan mencapai hal tersebut karena kita memiliki motivasi di dalam diri. Yang ketiga itu pelajari, yang memberikan energi untuk memotivasi diri. Dan dimana juga kita harus mempelajari hal-hal yang memberikan kita
energi misalnya kepada teman kita ketika kawan kita memotivasi kita, maka otomatis kita akan bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal atau melakukan kedisiplinan di dalam diri. Yang berikutnya yaitu membuat perilaku tertentu, rutinitas atau kebiasaan, di mana juga kita harus terbiasa dengan yang namanya aturan-aturan atau kita harus disiplin dimanapun itu, mau di rumah, di organisasi, di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus disiplin. Yang berikutnya itu berlatih untuk mengatakan tidak, ini misalnya kita rasa malas-malas di dalam diri besar sekali, tetapi kita belajar untuk mengatakan tidak, saya tidak bermalas-malasan, saya harus menuntaskan pekerjaan ini, saya harus menyelesaikan kewajiban saya ini. Yang berikutnya terlibat dalam organisasi. Nah, terlibat dalam organisasi ini, misalnya kan organisasi seperti sekolah, OSIS. Ketika kita terlibat di dalam suatu organisasi, tentu di dalam organisasi tersebut ada yang namanya aturan. Ketika kita terlibat di dalam organisasi tersebut, tentu kita dilatih untuk lebih disiplin, dilatih mengikuti setiap aturan-aturan. Yang terakhir yaitu dapatkan inspirasi dari orang inspiratif. Gimana deh? Kita juga harus belajar kepada orang lain supaya kita juga memiliki pengalaman, karena mungkin pengalaman kawan kita yang satu berbeda, maka ketika kita saling bertukar pikiran atau saling membagi pengalaman, maka pengetahuan kita akan lebih meningkat lagi, atau kita lebih memiliki lagi rasa disiplin, karena kita harus kita harus juga tahu apa saja pengalaman kawan kita tersebut. Mungkin itu saja materi layanan yang kakak angkat pada pagi hari ini. Semoga layanan yang saya kakak angkat dapat bermanfaat. Jika ada juga pertanyaan dari adik-adik, kami persilakan. Kakak persilakan. Siapa namanya, Dik? Oh, Clarissa, silakan, Dik. Mengapa kedisiplinan sunnah? Nah, tadi sudah kakak jelaskan. Apakah ada? Kalau adik-adik sudah pada fokus, adik-adik pasti bisa menjawab pertanyaan dari Clarissa. Siapa ada yang mau menjawab? Tadi sudah kakak jelaskan. Ada beberapa tadi hal-hal yang membuat kita tidak disiplin atau membuat sulit. Oke. Manusia cenderung Sekali beri tekan. Betul, beri tekan. Terima kasih kepada adik kami. Oke, betul sekali yang adik-adik katakan bahwa kenapa sulit sekali ya dilakukan kedisiplinan itu, karena rasa malas-malasan, lebih besar rasa kemalasan, atau kita selalu menganggap pekerjaan itu suatu kewajiban ataupun beban yang dilakukan sebagai kesenangan, atau manusia lebih cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama. Apakah teman adik kami Clarissa masih ada yang memberikan pertanyaan? Oke, jika tidak ada, apakah ada yang mau menyimpulkan dari materi kita dari awal tadi sampai akhir? Apakah ada yang mau menyimpulkan? Oke, jika tidak ada, kakak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ketika adik-adik tadi sudah fokus mengikuti materi kakak dari awal sampai akhir, maka kalian bisa mengerjakan tugas yang kakak berikan kepada kalian.
bicarakan sama Ibu. Mungkin demikian materi layanan kita pada hari ini. Kakak sapa kembali kita. Yahoo!